Oke, kali ini kita akan membahas perkalian matriks. Ya, mudah-mudahan dengan mengulang materi ini kalian tambah paham ya. Nah, jadi perkalian matriks ya, sebelum kita lakukan perkalian itu, kita cek dulu ordonya ya. Nah, karena tidak semua matriks itu bisa dikalikan. Ada syaratnya. Nah, jadi misalkan nih ya, saya punya matriks A, ordonya I kali N. Dan matriks B, ordonya N kali J. Nah, kita harus cek terlebih dahulu ordonya. Dari matriks A, itu kita cek kolomnya. Kolom. Yang bagian depan ini I, itu baris ya kan? Sedangkan N ini banyak kolom. Nah, kita cek. Nah, dari matriks B, atau matriks yang kedua, maaf sayang, tolong jangan disentuh. Jadi geser. Matriks B, ordonya N kali J. Nah, yang kita cek itu barisnya. Nah, ini saya lingkari ya. Nah, jadi kolom dari matriks A dan baris dari matriks B ini harus sama. Nah, harus sama ya. Kalau sama, baru bisa kita lanjutkan perkaliannya. Nah, misalkan hasil kalinya saya sebut aja jadi matriks C. Ya, ini hasil kalinya jadi matriks C. Nanti matriks C itu akan berordo I kali J. Nah, jadi barisnya itu sebanyak I dan kolomnya sebanyak J. Nah, jadi untuk yang N-nya itu nanti nggak ada lagi. Ya. Nah, jadi syaratnya ingat banyak kolom dari A, banyak kolom dari A, itu sama dengan banyak baris dari matriks B. Banyak baris. Nah, harus sama. Apabila tidak sama, berarti nggak bisa dikali. Tidak perlu kalian cari perkaliannya. Memang nggak ada. Ya, alias tidak terdefinisi. Nah, nanti huruf apa nama dari matriksnya bisa ganti-ganti ya. Nggak mesti A, B aja ya. Nah, pokoknya konsepnya seperti itu. Nah, kita cek dengan contoh nomor satu, ada matriks A dan matriks B. Nah, kita mau cek ordonya dulu. Ya, kita cek ordo. Ordonya A. Coba. Ordonya A barisnya ada dua dan kolomnya ada dua. Jadi ordonya 2 kali 2. Ordo dari matriks B. Nah, ini hati-hati ya baris dan kolom itu seperti apa. Kadang masih ada yang tertukar. Baris itu yang horizontal, ini baris. Nah, barisnya ada tiga, ya kan? Kolomnya ada dua. Nah, 3 kali 2. Hati-hati mana baris, mana kolom. Ini saya bersihkan dulu ya. Ini tadi 0 ya. 3 kali 2. Oke, sekarang kita coba. Bisa nggak ya dikali A dengan B ini? A kali B. A 2 kali 2, B 3 kali 2. Nah, yang harus kita cek kan dari bagian depan itu kolomnya, dari matriks yang kedua barisnya. Ini sama apa tidak? Oh, ternyata tidak sama. 2 dengan 3. Berarti nggak bisa kita kali. Ya, jadi perkaliannya itu nggak bisa dicari ya. Tidak terdefinisi. Nah, tidak memenuhi syarat. Nah, jadi ya udah tulis aja tidak terdefinisi ya, tidak bisa kita cari. Bagaimana kalau kita balik nih? B-nya yang duluan. B dikali dengan A. B tadi ordonya 3 kali 2, terus A 2 kali 2. Nah, cara ngeceknya sama ya. Dari matriks pertama itu kolomnya, matriks kedua barisnya. Mudah aja kok diingat ya, di bagian tengahnya itu. Nah, sama kan ternyata ternyata sama-sama dua nih. Nah, kalau sama berarti bisa kita kali. Nah, kita anggap aja ya, hasilnya adalah matriks C. Nah, namanya itu bebas, terserah kalian aja. Saya menamakan dia matriks C. Nah, nanti C itu ordonya apa? Nah, kita lihat bagian depan sama yang belakangnya ini. Nah, 3 dengan 2. Oh, berarti nanti ordonya
3 kali 2. Gitu. Gitu ya. Kita ini baru memprediksi ordonya loh. Nah, karena kita bisa mengalikan, oh ya, kita coba ya, kita kalikan ya. Nah, kita tulis dulu 3, 4, 1, 0, 2, 1. Yang A 2, 1, 4, 3. Nah, nanti di sini jadi apa nih? Hasilnya angka-angkanya gimana? Nah, ini saya ajarin cara yang agak pelan ya. Karena tadi kita sudah memprediksi ordonya 3 kali 2. Nah, kita anggap aja elemennya itu elemen C11, C12, C21, C22, C31, C32. Nah, seperti ini ya. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, ini sementara. Nanti kita cari angkanya apa. Nah, terus kita mau cari angkanya kan. C11 itu apa gitu kan. Nah, C11 ya, itu maksudnya kalian pilih elemen dari baris satu ya, baris ke satu dari matriks yang di depan. Matriks yang di depan tadi B ya. Ini A. Dari B. Terus yang satu angka yang di belakang, satu juga kan, itu maknanya kolom. Kolom satu dari A. Nah, gitu ya. Jadi yang angka satu satu itu maksudnya baris satu dan kolom satu. Tapi baris yang ngambil dari depan, kolomnya dari belakang. Nah, ini saya lingkari nih. Baris satu 3, 4, kolom satu 2, 4. Gitu ya. 3, 4 dengan 2, 4. Nah, itu kalian pasangkan. Nah, berarti pasangannya gimana? 3 dengan 2, 4 dengan 4. Nah, ini sepasang-sepasang. Baru diapain? Kita tambah. Jadi dikali, ya sepasang-sepasang, baru dijumlah. 3 kali 2, 6. 4 kali 4, 16. Hasilnya 22. Nah, dapat sudah C11. 22. Nah, jadi maksudnya baris ke satu dikali dengan kolom ke satu. Nah, lalu kita lanjut kita cari C12. C12. Nah, saya ke bawah lagi ya. C12. Angka 1 yang di depan menunjukkan baris 1 dari B. Yang kedua ini menunjukkan kolom. Kolom kedua dari A. Nah, apa itu baris ke satu? 3 dengan 4, ya kan? 3 dengan 4. Kolom kedua, 1 dan 3. Berarti pasangannya 3 dengan 1, 4 dengan 3. Nanti dijumlah. Nah, tinggal kalian kali ya. 3 kali 1, 3. 4 kali 3, 12. Nah, jumlahnya adalah 15. Nah, ini ditaruh di C12 di sini. Nah, seperti itu. Oke, kira-kira bisa dipahami dulu sampai sini? Bagaimana? Apakah bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Oke, pokoknya kalau tidak paham ditanyakan aja ya, bisa raise hand. Nah, kita cari yang baris kedua lagi. Dan saya beri pembatas C21. Nah, C21 saya tidak nulis lagi ya. 2 ini menunjukkan baris kedua. Baris kedua kan 1 dengan 0. 1, 0. Kolom ke 1. Ya, kolom ke 1, 2 dan 4. 2, 4. Nah, berarti 1 dengan 2, 0 dengan 4. Nah, ini kita hitung 2 tambah 0. Hasilnya 2. Nah, taruh sini. Ya, C21-nya dapat 2. Nah, lanjut lagi. C22. Baris kedua 1, 0. Kolom kedua 1 dan 3. Berarti 1, 3. Nah, 1 dengan 1, 0 dengan 3. 1 tambah 0, 1. Taruh lagi 1. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, cepat ya. C31. Baris ketiga
baris ketiga dari yang depan itu 2 dan 1, ya kan? Kolom yang ke satu 2 dan 4. Berarti 2 dengan 2, 1 dengan 4. Nah, ini saya tunjukin ya, saya lingkari. Kolom ketiga, baris ke satu. Sorry, baris ketiga, kolom ke satu. Nah, gitu ya. 2 dengan 2, 1 dengan 4. Nah, kita kali lagi. 4 tambah 4. Nah, tambahkan 8. Terus ini. Nah, tinggal yang terakhir, C32. Baris ketiga, 2 dan 1, ya kan? Kolom kedua, 1 dan 3. 1, 3. Nah, jadi 2 tambah 3, 5. Taruh lagi sini. Nah, jadi sudah ya. Jadi ini hasil perkaliannya. Ya, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, sesuai yang kita prediksi tadi. Jadi disarankan sebelum mengali, cek dulu ordonya. Memang bisa atau tidak. Gitu. Dan hati-hati aturan mainnya selalu pilih baris dari matriks pertama. Ini selalu pilih baris ya. Sedangkan yang matriks kedua ini selalu pilih kolom. Nah, itu ya baris kali kolom. Oke, adakah yang mau bertanya? Cukup. Cukup, Bu. Ini sepertinya yang hadir yang rajin-rajin ini. Malah yang dispen kemarin siapa tuh? Saya Ya, dari Spen, Bu. ya Lia aja yang datang. Sisanya Saya mana? juga, Bu. Ini siapa? Samsung. Samsung tuh siapa? Raka, Bu, Raka. Oh, itu Raka. Namanya Samsung. Iya, Berarti Bu. Nggak bisa Lia sama Raka diganti nih yang tadi. rajin. Sisanya mana nih yang dispen-dispen? Padahal saya ngadain Zoom Moral lagi OTW, Bu. gitu. Ya sudahlah, udah saya record. Nah, kita coba soal lain ya. Iya, Bu. Hmm. Oke, soal kedua. Misal, ini misal saya ganti nih namanya matriks K dan matriks L. Nah, misal. Nih, yang simple aja lah. 302 dikali 41. Nah, kayak gini. Angkanya sedikit. Oke, bisa nggak ya kita kali K dengan L? K kali L itu bisa nggak? Nah, kita cek dulu ordonya. K ini berapa sih ordonya? Yo, barisnya ada berapa itu? Satu, dua, tiga. Horizontal ya kalau baris. Oh, barisnya ada tiga. Oke, barisnya tiga. Kolomnya hanya satu. Nah, tiga kali satu. Sedangkan L barisnya seret. Nah, cuma satu barisnya. Ya, barisnya cuma satu, kolomnya ada dua. Nah, berarti satu kali dua. Nah, kita cek ini. Nah, saya lingkari ya. Nah, sama nggak nih angka yang di tengah? Wah, kok kayak gambar sesuatu ya? Aneh ya. Wah, ternyata sama. Ya, sama-sama satu. Berarti bisa kita kalikan. Anggaplah namanya hasil kalinya itu nanti jadi M. Ya, anggap M. Nah, maka nanti hasil kalinya memiliki ordo 3 kali 2. Nah, kita ngambil dari ujung kiri, ujung kanannya itu. 3 kali 2. Kita prediksi dulu hasil kalinya ya, memiliki ordo 3 kali 2. Nah, sekarang kita lanjutkan proses perkaliannya. 302 ini K kali L. 41. Nah, oke. Ini simple nih. Baris kali kolom. Saya langsung ya. Barisnya cuma angka 3 nih. Kolomnya 4. Nah, ya sudah. 3 kali 4. 3 kali 4. Nggak ada tambah-tambahannya. Karena dia sendirian. Selanjutnya baris satu, kolom 2. Ya, 3 dengan satu. Nggak ada temennya yang lain. Nah, berarti 3 dan satu. Kasih space dulu ya, diberi jarak dulu. Nah, berarti 34 dengan 31. Ini harus ada space. Kalau kita ganti kolom, tadi kan dengan kolomnya 4 ya. Kolom pertama isinya 4.
terus kolom kedua isinya 1. Nah, kalau berbeda kolom, maka nulisnya pun beda kolom. Harus dikasih space, diberi jarak gitu. Nah, sudah selesai baris pertama, lalu ke baris kedua. Baris kedua ada 0. Dengan siapa nih 0? Dengan si 4, berarti 0 dengan 4, ya kan? 0 dengan 4. Nanti lanjut lagi baris kedua dengan kolom kedua. 0 dengan 1. 0, 1. Nah, ini juga dikasih jarak gitu. Udah habis, lanjut ke baris ketiga. 2 dengan 4, kan? 2 dengan 4. Nah, terakhir 2 dengan 1. Nah, jadi deh. Coba kita kali angkanya sedikit aja nih. 12, 3, 0. Apapun dikali 0 itu pasti 0 ya. 0, 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. Nah, jadi sudah. Benar kan ini ordonya 3 kali 2. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, seperti itu. Oke, silahkan jika ada yang tidak paham contoh ini. Ada yang mau tanya? Cukup, Bu. Nah, itu K kali L ternyata bisa ya Ya, Bu. kita hitung. Nah, sekarang kita coba kalau dibalik itu gimana? L-nya duluan, baru K. Nah, ini bisa nggak ya kita kali? Ya, kita cek lagi. Kita cek ordo dulu. L tadi 1 kali 2, untuk K 3 kali 1. Nah, kita cek bagian tengahnya. Nah, ya dari matriks pertama lihat kolomnya, matriks kedua lihat barisnya. Pokoknya yang di tengah-tengah ini. Nah, sama nggak nih? Ini 2, ini 3. Wah, ternyata berbeda ya. Tidak sama. Nah, jadi kalau tidak sama, nggak bisa kita kali. Jadi tulis aja, tidak terdefinisi. Ya, memang tidak bisa kita apa-apain. Ya, jadi sudah mentok itu. Emang dari sononya ordonya udah error, nggak cocok. Jadi ya sudah. Nah, nah jadi dari dua contoh ini ya, dari nomor 1 tadi nomor 2, ternyata matriks itu ya, dalam perkalian matriks nih, misal A kali B dengan B kali A, itu hasilnya beda. Ya. Belum tentu hasilnya sama. Ya. Jadi di perkalian matriks itu berlaku sifat tidak komutatif. Ya, tidak komutatif. Tidak boleh tertukar. Jadi urutannya itu sangat penting. Kalian jangan sampai salah menulis matriks yang mana duluan. Ya, siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Karena hasilnya akan berbeda. Bahkan belum tentu bisa dikali. Ya, belum tentu terdefinisi itu. Tadi kan kita balik tuh kali L ada jawabannya. Tapi L kali K tidak terdefinisi. Atau yang sebaliknya nih, yang tadi soal pertama, maaf. A kali B tidak terdefinisi, tapi B kali A-nya ada, gitu kan, yang di contoh pertama. Nah, itu ya, kalaupun dua-duanya bisa dikalikan, tapi nanti hasilnya beda. Oke, saya kasih contoh yang ketiga ya, biar lebih paham. Nah, ini saya kasih ordonya sama. Ya, ini yang sering keluar kalau ulangan nih. Kita ambil yang angkanya gampang-gampang saja ya. Nah, ini sering kalau ulangan keluar. Nah, matriks A berordo 2 kali 2, matriks B juga 2 kali 2. Nah, kalau dia matriks persegi dengan ordonya sama, itu udah pasti bisa dikali. Ya, sudah pasti bisa dikalikan. Nah, coba kita kali ya, A kali B. A-nya duluan, kita tulis. Terus B, 0,542. Nah, kita kali ya, coba. Baris kali kolom. Ini saya kasih pembatas, nanti akan saya hapus juga. Nah, baris kali kolom. 2, 1.
Saya pisah dulu ya. 21 dengan 04. Baris 1 kolom 1. 04. Lalu lanjut baris 1 dengan kolom 2. 21, ya kan? Kolom kedua apa tuh isinya? 5, 2. Nah, oke. Udah selesai, kolomnya udah habis. Ke baris kedua lagi turun. Baris kedua ada 3 dan negatif 1. 3 min 1. Kolom ke satunya 0, 4. Nanti kalian ketemu polanya nih. Lalu baris ke satu 3 negatif 1 dengan kolom kedua 5, 2. Nah, kalau kalian jeli melihatnya ya, itu pasti kelihatan bentuk polanya. Ya, ada yang eh, apa ya, kayak terulang gitu angka-angkanya. Bisa dilihatkah polanya? Ini 21 3 min 1. Tuh, yang saya tandain. 21 3 min 1. Itu kan sama dengan matriks A, ya kan? Di sebelah sini juga 21 3 min 1 sama dengan si matriks A. Nah, lalu untuk yang matriks B yang kolomnya itu, kolomnya 04, ya kan sini 04. Nah, 52-nya pindah ke kolom kedua 52. Nah, kayak gitu bisa ya. Kalau kalian jeli melihatnya angka-angkanya itu akan membentuk suatu pola loh. Jadi sebenarnya mudah kok mengisinya ya. Jadi kolomnya itu yang kalian pisah. 04 itu di sini, ini 0, ini 4. Nah, nanti yang 52 ke sini, 52. Nah, gitu. Ya, bisa dipahami kah? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Basic. Nah, sekarang kita udah pas ya pasangan-pasangannya udah ditemukan, tinggal kita mengalinya aja. Nah, di sini hati-hati tahapan mengali plus minus biasanya. Ya, kesalahannya kecil-kecil aja biasanya. Hilap ditanda. Nah, sehingga error nanti bawahnya tahap berikutnya. 2 kali 0 0. Tambah 1 kali 4 4. 2 kali 5 10. 1 kali 2 2. Aduh, saya kejauhan, saya hapus nanti. Terus bawahnya 3 kali 00, min 1 kali 4, min 4. Nah, 3 kali 5, 15, min 1 kali 2, min 2. Oke, udah. Sudah dikali, lalu dijumlahkan. 0 tambah 4, 4. 10 tambah 2, 12. 0 kurang 4, negatif 4. 15 kurang 2, 13. Nah, jadi deh. Nah, ternyata hasil perkalian matriksnya ada ya, dan berordo 2 kali 2 juga. Sama-sama matriks persegi. Nah, itu ini paling gampang menurut saya ya, kalau dia tuh matriks persegi dengan ordo yang sama. Itu udah pasti bisa dikali. Nah, tadi kita mengali A kali B. Nah, sekarang kita coba, kita balik ya. Kita B, apa B-nya duluan. Nah, kita tulis B duluan. B kali A. Nanti kita cek hasilnya sama nggak ya dengan yang tadi. Caranya sama, cuma nanti hasilnya apakah sama atau berbeda. Nah, urutan itu sangat penting ya di perkalian matriks. B duluan nih. 0, 5, 4, 2. Terus belakangnya A. 2, 1, 3, min 1. Nah, kalian boleh kayak gini. Tulis dulu baris-barisnya. 0, 5, 4, 2. 0, aku kayak 6 sih. 0, 5, 4, 2. Nah, boleh kayak gini kalau sudah paham. Lalu pasangannya kolom ya, per kolom. Kolom pertama 2, 3. Nah, kolom pertama 2, 3. Nanti kolom kedua 1, min 1. Nah, berarti memasangkannya di sini 2, 3, 2, 3. Nah, ya, kolom pertama 2, 3. Nanti kolom kedua siapa tuh? 1, min 1. 1, min 1. Nah, bisa kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa cara ya kalian mau cara yang lambat kayak di sini, ini saya nyebutnya cara lambat, pelan-pelan banget,
Ya boleh, yang penting dapat gitu. Nah, tapi kalau sudah paham bisa seperti ini, karena dia akan membentuk suatu pola tadi. Ya, jadi tulis barisnya, lalu pasangannya sesuai kolom. Kolom satu, 2, dan 3, kolom kedua satu min satu. Ya, sudah ya pasangannya. Benarkah kayak gini pasangannya? Atau saya ada yang hilap? Bener, Bu. Benar ya? Oke, kalau saya ada hilap dikoreksi aja. Oke, sekarang kita kali 0 tambah 15. Saya ke bawah dulu ya. 8 tambah 6. Terus ini lagi kolom kedua 0 kurang 5, 4 kurang 2. Nah, dah. Itu sudah dikali. Lalu kita jumlahkan. 15, 0 kurang 5 min 5, 8 tambah 6, 14, 4 kurang 2, 2. Nah, ini dia. Hasil dari B kali A. Nah, sama nggak dengan jawaban yang tadi? Yang tadi di atas kan A kali B. Ini B kali A. Memang ordonya sama ya, 2 kali 2. 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Namun elemen-elemennya kan beda. Jauh banget bedanya nih. Maka dapat kita simpulkan ya bahwa A kali B tidak sama dengan B kali A. Ya tadi yang saya sebut tidak komutatif ya. Nah, walaupun sama-sama bisa dikali. A kali B ada, B kali A juga ada, tapi hasilnya berbeda. Tuh. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa di perkalian untuk matriks tidak komutatif. Jangan sampai kebalik. Bagaimana nih perkalian matriks? Apakah sudah dipahami? Siap sudah Ibu. Alhamdulillah. Tinggal banyak latihan ya. Nanti semakin banyak latihan, insya Allah makin terampil, makin cepat ngitungnya dan tambah teliti. Gitu. Oke. Aduh, sisa 10 menit. Kita ke determinan ya. Untuk sifat-sifatnya itu kan jadi tugas ya kemarin. Udah banyak kok yang bagus nilainya. Oke, sekarang kita bahas determinan. Nah, nanti kalian bisa cek di LKPD ya. Ini saya mengingatkan saja lah. Bisa dikatakan mengulang saja. A, B, C, D. Nah, kita belajar determinan untuk yang 2 kali 2 dan 3 kali 3. Nah, ini yang pertama 2 kali 2 dulu ya. Nah, determinan matriks 2 kali 2. Misalkan matriks A-nya A, B, C, D. Terus determinannya apa? Nah, ini simbol determinan bisa seperti ini ya, pakai garis dua kiri kanan kayak tanda mutlak. Bisa juga ditulis det A. Nah, bisa juga begitu. Artinya determinan A. Nah, caranya gampang. Ya, kalian tulis ini dulu, pakai garis kayak mutlak ya, bukan tanda kurung. Nah, nanti ini tinggal disilang. Nah, disilang. A kali D, B kali C. Kemudian dikurang. Ya, jadi pasangannya tuh kayak gini. A kali D, B kali C. Lalu dikurangkan. Nah, lalu determinannya ini ya, nanti terkait dengan inverse. Kalau determinannya nol, misalnya udah dihitung-hitung, ternyata nol, maka si A disebut matriks. Ada yang ingat disebut apa? Yang masuk kelas sebut apa ya? Kalau sama dengan nol determinannya, sebutannya adalah matriks singular. Nah, matriks singular. Sedangkan yang bukan nol, misalkan hasilnya 2, 10, misalkan ya. Nah, maka sebutannya adalah non singular. Nah, untuk matriks singular yang determinannya nol, ini tidak punya inverse. Nah, jadi ini terkait ya dengan materi inverse nanti. Kalau misalkan determinannya nol, nanti inverse-nya nggak ada, nggak usah kita cari. Ya, karena memang tidak terdefinisi. Tapi kalau non singular, determinannya bukan nol, nah ini ada inverse-nya, punya inverse. Nah, ini yang nanti akan kita lanjutkan perhitungannya ke inverse. Nah, seperti itu ya. Ini istilah lah.
Oke, itu yang tadi 2 kali 2. Nah, terus untuk yang matriks 3 kali 3 bagaimana? Nah, misalnya matriksnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kita pakai metode Sarus ya. Yang saya ajari di kelas itu metode Sarus namanya. Nah, determinannya kalian tulis aja dulu matriksnya ini, elemennya semua tulis A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kemudian langkah pertama disalin dua kolom A, B, D, E, dua kolom saja disalin G, H. Nah, sudah. Oke, udah disalin ya dua kolom. Kemudian diapain? Nah, miriplah sebenarnya dengan yang 2 kali 2. Kita bikin garis lagi menyilang kayak gini. Nih, nah, kayak diagonal. Nih, ini saya ganti warnanya merah ya. Nah, setiap garis ini harus melewati 3 buah elemen. Harus kena 3 gitu. Nah, lalu diapakan? Mereka dikalikan. Ya, yang bertiga-bertiga ini dikali. Terus ini yang saya gambar, ini yang bertanda positif. Nanti yang di LKPD diperbaiki ya. Nah, itu ada hilap sedikit saya nulisnya. Eh, harusnya ini positif. Kemudian nanti yang sebaliknya kita bikin lagi diagonal, tapi arahnya berlawanan. Nih. Nah, ini bertiga-bertiga juga kan kenanya. Nah, ini yang warna biru tandanya minus. Itu ya. Oke. Sekarang kita kali. Nah, nanti pas di soal dia pakai angka. Nah, coba A itu siapa pasangannya tuh? A, E, I. Kemudian tambah B, F, G. Ini nanti dikali semua. Tambah. Apalagi yang ketiga tuh C, D, H. Benar nggak? C, D, H. Nah, itu yang positif semua ya. Lalu yang warna biru itu yang minus. Min, C, E, G. Kurang lagi A, F, H. Terakhir apa tuh? B, D, I. Benar nggak? Nah, itu juga minus B, D, I. Nah, gitu. Jadi ada 3 yang positif, ada 3 yang negatif. Nanti elemen-elemennya bisa aja positif atau negatif ya, elemen yang pakai angka-angkanya itu. Itu ya cara untuk mencari determinan 3 kali 3. Nama metodenya metode Sarus. Oke, sekarang saya kasih contoh yang pakai angka ya. Satu, matriks A. 5, 3, 2, min 1. Nah, determinan A apa? Kita ganti tandanya pakai kurung yang kayak begini. Apa sih kayak tanda mutlak. Nah, ini tinggal disilang. 5 kali min 1. Kan? Kurang 3 kali 2. Jadi negatif 5 kurang 6. Hasilnya negatif 11. Nah, ada ya determinannya. Berarti kalau nanti hasil determinannya negatif 11, bisa kita cari inversnya. Oke, inversnya nanti ya kita bahas kalau sempat. Untuk yang 3 kali 3, saya kasih contoh yang sedang saja ya, angka-angkanya. Nah, kayak gini aja. Nah, oke, gimana ya matriks determinan matriks B? Kita salin, kita tulis dulu semuanya. Jeleknya 4, 1, 0. Nah, nggak ada yang negatif ya ini. Nah, saya kasih negatif deh di sini. Nah, biar ada. Nah, kita salin dua kolom pertama ya. Kolom pertama dan kolom kedua. 1, 2, 0, 1, 4, min 1. Nah, baru dibikin garis-garis ya, garis. Kalau misalkan nggak dibikin garisnya boleh. Ya, boleh saja tidak digambar asal kalian teliti. Nah, kalau saya sih menyarankan dibikin aja bertiga. Nah, ini harus kena 3 nih. Nah, ini yang saya positif dulu ya, yang saya tulis. Positif, positif, positif. Jadi apa tuh? Ada 1, 1, 0, 2, 2, 4,
Lalu 3, 0, min 1. Nah, itu yang positif. Terus yang negatifnya, saya ganti warna dulu ya. Yang sebaliknya. Nah, yang warna biru ini minus. Min, min, min. Saya tulisnya agak ke bawah ya. Min 3, 1, 4. Min 1, 2, negatif 1. Kurang lagi 2, 0, 0. Nah, jadi yang warna merah itu plus, yang warna biru min, negatif ya. Tinggal kita kali. 1, 1, 0. 0. Pokoknya kalau ada 0 tuh jadi 0 ya. 2, 2, 4. 16. Nah, ini ada 0 juga nih. Berarti 0 lagi. Kurang yang di bawah 3, 1, 4. 12. Min 1 kali 2 kali lagi min 1. Nah, ini yang hati-hati nih. Harus hati-hati ya. Tandanya perhatikan, dia akan double negatifnya. Negatif kali negatif dia malah jadi plus, ya kan? Jadi plus 2. Nah, biasanya di situ yang kurang teliti. Terus ini terakhir min 2 kali 00. Berarti kurang 0. Nah, 00-nya kita abaikan saja ya, abaikan saja sudah. Berarti yang ada 16 kurang 12 tambah 4. 16 kurang 12, 4. 4 tambah 2, 6. Nah, itu dia hasil determinan dari B. Ya, banyak sih yang hafal rumusnya, cuma pada saat menghitung kadang-kadang kurang teliti. Ya, nol itu juga kadang mematikan loh. Misalnya nih, 2 kali 1 kali 0. Ada yang nulis jawabannya 2. Bener salah nih. Kalau perkalian, Kalau salah kan? Kalau ada nolnya itu bukan 2 ya, harusnya 0. Nah, jadi kalau perkalian ada nolnya, itu pasti jadi 0. Ya Allah, habis. Ya.